Shalom saudaraku. Hari ini saya ingin bincang firman seri ketiga dengan topik setia dalam perkara yang kecil. Ini masih bersangkutan dengan seri 1, seri 2 tentang tabiat kita. Banyak orang ingin melakukan perkara yang besar dan mencapai hal yang besar dan kedudukan yang tinggi. Namun jangan lupa, mereka-mereka ini antara mencapai perkara yang besar dan melakukan hal yang besar serta menduduki jabatan yang tinggi adalah mereka yang telah terbukti setia dan cermat dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Jadi bukti keberhasilan orang di tahapan yang lebih besar adalah mereka telah melewati tahapan-tahapan yang kecil dengan baik. Begitu juga dengan kita. Untuk bisa mencapai level iman yang baik, kita harus terus setia dalam perkara-perkara yang kecil yang mungkin kita anggap remeh, tidak penting dalam kehidupan kita. Ternyata itu adalah bukti bahwa kita mampu setia dengan perkara-perkara yang besar. Karena kegagalan dalam memenangkan ujian dalam perkara yang kecil-kecil, kebiasaan terbentuk dan tabiat menjadi jelek. Dan ketika ujian yang besar tiba, maka mereka didapati tidak bersedia menghadapi ujian-ujian besar itu. Jadi ada satu cerita saudaraku. Ada kisah peluncuran roket di Amerika Serikat, yaitu roket Gemini 6 yang begitu besar dan berat telah diorbitkan ke luar angkasa dari lapangan Cape Kennedy. Tetapi gagal hanya karena hal kecil, tersumbatnya saluran air yang amat kecil. Jadi pada mulanya roket ini meluncur dengan baik dan tepat ke angkasa luar, ditonton oleh jutaan mata di bumi. Akan tetapi tiba-tiba roket itu makin hari makin menurun dan jatuh ke bumi. Alangkah besarnya saudara-saudara kita lihat kekecewaan dari para penonton, teristimewa para pejabat pemerintah Amerika Serikat yang punya harapan dan ekspektasi bahwa ini akan berhasil, uji coba ini akan berhasil. Jadi setelah diperiksa, maka kendalanya seperti tadi saya sampaikan, lubang kecil. Kalau kita masih menaruh hal-hal kotor, walaupun itu hanya kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan kita dan kita tidak mampu melepaskan itu, maka dia akan mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Dan kita tidak mampu untuk melewati rintangan ujian dan cobaan yang dihadapkan di hadapan kita. Jadi marilah saudaraku, sebelum kita beranjak keluar, selidikilah hati kita. Apakah kita adalah golongan orang-orang yang setia dengan hal-hal kecil, atau kita hanyalah orang-orang yang memelihara dosa-dosa kesayangan dalam kehidupan kita agar dapat memiliki tabiat yang tak bercacat? Maka harus benar-benar memperhatikan semuanya saudara-saudara. Memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang hari ini kita anggap remeh, tapi kita tidak menyadari hari ini kita terus melakukan hal itu untuk menjadi racun dalam diri kita. Dan akhirnya tabiat kita pun rusak hanya dengan hal-hal yang hari ini kita anggap remeh dan acuh tak acuh dengan semuanya itu. Padahal itu adalah hal yang penting untuk dapat menentukan akan di mana jalan hidup kita yang baik. Semuanya itu harus dimenangkan di dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus mampu membenci dosa-dosa itu. Kemenangan dalam segala hal, menempuh ujian iman, penyangkalan diri terhadap semua keinginan daging dan kepelisiran dunia ini. Itu merupakan satu harga yang harus kita bayar setiap hari saudara-saudara. Demikianlah kita lihat Henok, salah satu orang yang luar biasa di bumi ini, yang hidup bahkan seumur hidupnya bergaul dengan Tuhan dengan keadaan suci. Dia menang dalam setiap perkara yang kecil di tengah-tengah manusia yang amat jahat pada zaman itu. Karena ia berhubungan erat dengan Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita, untuk dapat setia dengan perkara-perkara kecil, hubungan kita dengan Tuhan setiap saat itu harus dibangun dan itu harus berjalan dengan baik saudaraku. Jangan pernah berhenti untuk memutuskan hubungan dengan Tuhan sedikit pun. Karena sedikit saja kita memutuskan hubungan dengan Tuhan, itu adalah celah
untuk kuasa-kuasa kegelapan dapat mempengaruhi dan mengendalikan kita. Dan ketika saudara dikendalikan oleh kuasa kegelapan itu, maka saudara telah merusak tabiat saudara dengan menodai tabiat itu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku, marilah kita belajar dengan tekun dan setia dengan perkara-perkara kecil. Karena setiap orang yang setia dengan perkara kecil, dia pun juga akan setia dengan perkara-perkara yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita